Assalamualaikum, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Slide saya sudah bisa terlihat kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke. Hari ini kita akan masuk materi OSPF ya, atau Open Source Aspect First. Ini yang mungkin sempat beberapa kali saya sampaikan dalam perkuliahan Anda bahwa ketika Anda belajar teori graph, maka OSPF ini adalah salah satu implementasi dari algoritma yang digunakan dalam teori graph. Jadi kalau Anda pernah belajar algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek, maka OSPF ini adalah implementasi dari algoritma tersebut. Jadi di OSPF ini routing dilakukan berdasarkan rute yang terpendek. Nah, OSPF sendiri sebenarnya masuk bagian dalam dynamic routing ya. Kalau kemarin Anda sudah belajar static routing, yang mana kalau static routing kemarin kita sudah coba deskripsikan satu persatu routernya, kemudian juga kita tentukan rutenya satu persatu tiap jalur. Kalau routernya sedikit sih nggak masalah, tapi kalau routernya banyak maka ini akan jadi masalah. Kalau Anda punya tempat yang sangat besar menggunakan banyak router, maka pastinya akan sangat ribet sekali mengatur routing statik. Nah, untuk itu Anda bisa menggunakan dynamic routing. Karena dynamic routing ini bisa sangat fleksibel, kemudian juga high reliability, handal gitu. Kemudian juga mudah kalau misalkan jaringannya membesar. Jadi kalau misalkan jaringan tambah besar, Anda tidak kerepotan seperti static routing, harus mendefinisikan setiap router yang ada kalau Anda nambahin router baru. Kalau di OSPF, Anda tinggal advertise, tunggu sebentar, begitu database-nya sudah full, sudah synchronize, sudah selesai. Mereka akan langsung bisa saling terhubung satu sama lain. Routernya akan bisa langsung digunakan untuk. Nah, di sini kita nanti akan lihat bagaimana konsep dasarnya, kemudian cara kerja dan juga konfigurasi standar dalam OSPF. Mungkin untuk konfigurasi ini simple OSPF ya, jadi OSPF yang ada di backbone. Jadi OSPF single area. Sebenarnya OSPF ini kita bisa create dalam beberapa area, tapi untuk materi basic di HCIA Datacom ini yang dibahas hanya OSPF di single zone. Nah, harapannya kalau Anda sudah tahu di sini bagaimana routing protokol dynamic diterapkan, Anda bisa menggunakan OSPF ini untuk beberapa skenario, kemudian juga tahu bagaimana mengkonfigurasi dan juga tahu seperti apa sih mekanismenya OSPF. Kita lihat dulu kenapa routing protokol yang digunakan. Tadi saya sudah sedikit kasih bocoran ya. Kalau kita bikin static route, tentu saja kita harus mendefinisikan setiap router yang ada di sini. Ini kita definisikan, ini kita definisikan. Nah, kalau misalkan kita kebetulan cuma mendefinisikan ke arah sana saja, begitu ini disconnect, maka dia tidak bisa failover ke sini. Jadi, dalam sisi ini dia kurang fleksibel. Kita juga harus mendefinisikan kalau seperti ini. Kemarin masih ingat ada 3 router, kita mau nggak mau mendefinisikan 3 buah router. Tapi kalau di dalam SPF, ya ini akan terjadi secara otomatis. Jadi begitu ini disconnect, maka ini akan langsung jalan. Jadi dia punya kemampuan failover seperti itu. Nah, static routing sebenarnya tidak ada masalah kalau Anda punya jaringan yang kecil dan juga tidak nambah-nambah ya. Istilahnya
ya itu aja sampai dengan dari awal sampai dengan akhir misalkan itu waktu kerja ya kayak gitu aja, atau dari organisasinya mulai jalan sampai organisasinya bubar gitu-gitu aja nggak berubah, fine pakai static root malah lebih baik. Tapi kalau misalkan organisasinya bertambah, anggap kayak Universitas Mula Warman tiba-tiba nambah gedung baru, nambah unit kerja baru, nambah fakultas baru. Nah, ini kan repot. Misalkan satu gedung itu harus nambah beberapa router ya. Atau satu gedung nambah satu router. Belum lagi access point dan switch dan lain-lain. Nah, kalau modelnya seperti itu maka cocok menggunakan dynamic routing. Static routing tidak bisa dipakai untuk skala jaringan yang cukup besar dan juga banyak dinamisnya. Jadi kalau cukup dinamis, kita agak susah untuk menggunakan static routing. Ada beberapa model static routing untuk eksternal atau untuk internet. Kita ini masih bertahan sampai dengan sekarang, BGP. Ya kalau ada yang mau connect keluar, ya ini biasanya nanti ada AS number-nya. Ada AS number, Unmul juga punya AS number sendiri yang digunakan sebagai identitas untuk berkomunikasi dalam BGP. Kalau misalkan kita keluar, maksudnya internet, bukan hanya IP public saja, tapi juga pakai AS number. Ya nanti ini Anda mungkin bisa pelajari kalau Anda ambil kelas yang lebih profesional. Untuk sementara Anda cukup tahu bahwa untuk connect keluar kita perlu IP public, sudah gitu aja. Untuk lebih advance perlu BGP, perlu AS number, yaitu nanti Anda kalau sudah profesional atau Anda memang bergelut di bidang jaringan komputer, Anda akan tahu bahwa ternyata nggak cukup cuma IP public saja. Nah, untuk lokalnya LAN kita bisa menggunakan RIP, OSPF, atau ISIS. IS. Ini berdasarkan AS number. Kalau kita bagi lagi berdasarkan algoritma atau cara kerjanya, jadi tadi saya sudah sebut-sebut di depan, algoritmanya misalkan pakai open source path force, algoritma shortest path punyanya Dijkstra gitu, ya kita tahu oh bahwa ternyata ada sesuatu yang digunakan untuk mengkalkulasi cost atau jalur terpendeknya. Ya, jalur terpendeknya dihitung berdasarkan cost. Mungkin Anda kemarin masih ingat ya gambar saya yang gambar graf yang bulat-bulat seperti ini. Ya, bulat-bulat itu anggap aja router. Nah, setiap ini kan ada cost-nya nih. Misalkan 5, 3, 2, 1 di sini. 6, 7, 9, 8. Ya, kalau kayak gini kan bisa kelihatan bahwa teori graf Anda akan digunakan di sini. Nah, cost ini yang akan menentukan paket data mau di forward kemana atau akan melewati rute yang mana. Ya, kalau misalkan ini rute A, router B, router C, D, E, F. Gitu. Kalau dari A ke F paling pendek rutenya lewat mana? Nah, itu kita bisa menggunakan ini sebenarnya OSPF. Nah, SPF bekerja dengan model link state dengan kondisi link. ISIS juga. Sedangkan kalau RIP dia menggunakan vektor routing protokol. RIP nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini distance vector routing protokol ini yang digunakan oleh RIP. Dari sini setiap router itu hanya akan tahu kondisi router yang di sebelah-sebelahnya saja sebenarnya kalau kita lihat secara kasar ya. Jadi dia tidak akan tahu keseluruhan dari topologi network yang ada.
Jadi kelemahan RIP ini dia tidak akan tahu topologi keseluruhan. Karena cuman ke sana dan juga ke sana. Dan RIP biasanya juga akan secara periodik memflood atau membanjiri jalur, ya anggap saja kayak ngeping gitu ya. Ngeping, ngecek apakah dia masih terhubung dengan peer-nya atau dia masih terhubung dengan router-router yang ada di sebelah kiri kanannya. Jadi modelnya seperti itu. Nah, sedangkan link state atau LSA dia akan mengirimkan atau membroadcast, bukan broadcast juga sih, pakainya multicast ya. Jadi kalau Anda masih ingat kemarin di pembagian kelas IP itu ada IP A, B, C, D, B, C, D, E, kemudian ada IP yang dipakai untuk multicast. Nah, salah satu yang menggunakan IP multicast itu adalah protokol SPF. Protokol SPF ini akan menggunakan IP multicast tadi untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah mengadvertise, melakukan advertise, mengirimkan informasi lah, anggap aja seperti itu, ke router-router yang ada di dalam jaringan mereka. Nah, router yang menggunakan link state protokol ini akan menjalin hubungan atau membuat hubungan dengan neighbor-nya atau dengan peer-nya. Ada yang bilang neighbor, ada yang bilang peer, itu sebenarnya mirip-mirip saja. Di sini contohnya router 1 misalkan, dia akan menjalin neighbor-nya ada sana, tetangganya istilahnya, atau ke sini. Begitu juga dengan router 2, itu tetangganya ada router 1 dan router 3. Router 3 juga gitu, ada tetangganya router 4 dan router 2 dan seterusnya. Nah, sesama router ini akan saling bertukar data lah, bertukar data atau informasi tentang kondisi jaringan mereka. Jadi mereka akan mempertukarkan informasi yang terkait dengan jaringan mereka. Apa saja yang dipertukarkan? Cost dari interface. Ya, jadi setiap interface itu akan punya cost yang beda-beda. Gigabit Ethernet ada cost-nya, fast Ethernet yang 100 Mbps ada cost-nya, atau kalau connect pakai serial gitu, itu juga ada cost-nya. Ini serial nih kayaknya. Ini gigabit, yang ini fast Ethernet, ini fast Ethernet. Kemudian juga terkonek dengan interface mana gitu. Jadi ada informasi seperti itu ya. Ya, ini yang dikirimkan ke setiap router neighbor-nya atau setiap router tetangganya. Nah, setiap router yang menghasilkan LSA ini akan menambahkan LSA yang dia terima. Jadi kalau dia terima, ini contoh di sini ya router 1 terima LSA dari router 2, tadi kan di sini dia saling tukar LSA ya. Begitu terima LSA, maka dia akan menambahkan informasi LSA itu. Jadi begitu terima dia akan masukkan ke dalam link state database. Jadi di dalam setiap router yang menggunakan protokol SPF ini akan punya database. Ada tabelnya, jadi memang beneran ada tabelnya. Ada tabelnya, ada tabel database-nya, di situ isinya apa ya? Isinya ini. Deskripsi tadi yang ini ya, ini yang berdasarkan ini. Jadi berdasarkan informasi dari LSA, ada deskripsi interface, cost, dan yang lain-lain. Sehingga kalau semua router yang dalam jaringan ini bertukar data satu sama lain, maka
otomatis setiap router akan tahu topologi jaringan yang ada. Jadi ini salah satu keunggulan dari OSPF. Router-router ini akan tahu kondisi topologinya. Jadi dia akan tahu kondisi keseluruhan dari jaringan entire network, itu maksudnya keseluruhan dari jaringan yang ada di sini. Nah, setiap router ini akan mengimplementasikan algoritma OSPF, shortest path first, SPF, dan menggunakan database yang ada dalam LSDB tadi, link state database tadi, untuk mengkalkulasi jalur. Jadi dipakai untuk melakukan kalkulasi jalur. Ya, bagaimana kalkulasinya Anda bisa kembali lagi ke sini, ke hitung-hitungan di teori graph. Nanti Anda bisa cek bagaimana algoritma Dijkstra itu menghitung rute yang paling pendek. Ya, di sini kan nanti setiap rute itu akan ada cost-nya masing-masing ya. Jadi setiap rute ini akan ada cost-nya. Dari kacamata R1 ke sana itu cost-nya berapa, kemudian ke sini cost-nya berapa. Nanti di R2 juga gitu, dia akan hitung cost-nya ke sana berapa, cost-nya kalau ke sana berapa. Dan setiap router itu tidak akan menghitung sampai dengan ujung apa ya? Ujungnya kembali ke dia lah ibaratnya. Jadi nggak loop, ya. Jadi tidak akan terjadi loop. Maksudnya di sini kalau kita ngitung dari, saya ganti warnanya aja. Kalau kita ngitung dari router 1, maka router 1 ini tidak akan menghitung cost ini balik lagi ke arah dia, tapi cukup berhenti sampai dengan di sini. Modelnya seperti itu. Nah, setiap jalur itu akan dihitung karena kan tadi sudah punya topologi keseluruhan dari jaringan. Jadi dia akan tahu setiap jalur berapa cost-nya, sehingga si router ini akan tahu rute mana yang paling optimal untuk ke ujung-ujung dari jaringan yang ada. Jadi setiap router akan tahu, oh untuk lewat ke ujung sana saya akan lewat router XYZ. Untuk ke ujung yang lain saya akan lewat router ABC. Ya, modelnya seperti itu. Nah, setelah router melakukan kalkulasi jalur-jalur yang dia ketahui ke seluruh router yang ada dalam jaringan, maka dia akan memasukkan ke dalam routing table-nya. Jadi routing table terbentuk setelah kalkulasi. Ini yang agak beda ya. Kalau kemarin kita pakai static routing, kita definisikan langsung masuk ke dalam routing table. Tapi kalau di dalam OSPF, routing table itu akan berisi ketika perhitungan jalur-jalur yang ada dalam jaringan OSPF ini selesai. Jadi begitu selesai kalkulasinya, baru kemudian routing table-nya terbentuk. Dari mana asal perhitungannya? Ya dari sini asal perhitungan. Jadi ini dulu dihitung, selesai, ketemu shortest path first, ketemu jalur-jalur yang pendek atau jalur yang optimal tadi disebutkan di slide sebelumnya. Kemudian baru routing table-nya dibentuk. Ya, routing table tadi yang saya sebutkan, misalkan dari router A mau ke F, paling cepat lewat mana? Misalkan C, D, E, baru ke F. Kemudian A mau ke B misalkan. Ya, paling cepat ya A langsung ke B. Ya, ini yang Anda pelajari di teori graph sebenarnya. Nah, setelah dapat kalkulasinya, ya rutenya kan jelas nih. Rute inilah yang dimasukkan ke dalam routing table.
Kita ulangi lagi sekali. Ya, jadi pertama OSPF ini akan melihat neighbor-nya. Melihat neighbor-nya kemudian mengirimkan LSA atau link state advertisement ke neighbor-nya masing-masing. Kirim, yang dua juga gitu ya, ngirim juga. Ya, saling bertukar data informasi. Begitu sudah bertukar, nanti di sini membentuk database. Full ini juga sudah membentuk database. Ya. Ini juga membentuk database. Setelah ada database-nya dihitung. Dikalkulasikan. Ya, kan kita tahu bahwa begitu database-nya terbentuk, kita bisa ngitung cost. Cost setiap jalur. Misalkan ini 5, ini 7, ini 6. Gitu ya. Sudah ngitung cost, baru setiap jalur yang ada, dicari jalur optimalnya atau jalur terpendeknya. Ketemu jalur terpendek, jalurnya dimasukkan dalam sini. Jalur atau route. Ya, jalur atau route yang ketemu dimasukkan ke dalam routing table, dimasukkan ke dalam routing table. Jadi ada 4 tahap dalam OSPF. Jangan lupa yang pertama dia akan mencari neighbor-nya. Kemudian setelah itu, setelah dapat neighbor, dia akan bertukar link step data. Kemudian jadi database. Setelah database-nya jadi, kemudian ngitung cost. Kalau cost-nya sudah dihitung, tahu jalur yang optimal yang mana, atau rute yang optimal yang mana, kemudian rute optimalnya dimasukkan ke dalam routing information base atau ke dalam routing table. Nah, di sini baru disampaikan tentang OSPF-nya ya. Sebenarnya tadi cara kerja secara keseluruhan atau secara global ya. OSPF sampai dengan sekarang masih tetap digunakan walaupun juga ada beberapa link state protokol yang lain. Ada beberapa link state protokol yang lain, tapi untuk OSPF ini walau sudah cukup tua tapi masih digunakan sampai dengan sekarang. Bahkan di kampus kita di Unmul pun juga masih menggunakan OSPF. Nah, sekali lagi OSPF ini yang dipertukarkan adalah status link. Kalau sudah bertukar tadi status link jadi database segala macam, baru kemudian rute itu dibentuk oleh masing-masing router. Jadi rute nanti akan dibentuk oleh masing-masing router. Nah, dari mana OSPF bisa tahu informasinya ya tadi dari LSA tadi, link state advertisement yang di broadcast oleh setiap router. Kemudian ini nanti di-collect, setelah itu disimpan dalam LSDB atau link state database. Ya sama kayak tadi, OSPF pakai SPF algorithm atau algoritma jalur terpendek, ya algoritma Dijkstra untuk mengkalkulasikan rute mana yang paling baik ya yang akan digunakan di dalam routing table. Nah, SPF juga support VLSM ya. VLSM atau kemarin kita juga ada summarize route ya. Masih ingat ya summarize route, kita bisa men-summarize slash 24 dengan 23 gitu. Jadi kita nggak perlu nulis satu-satu slash 24 slash 24, cukup satu aja, ambil yang slash 23, maka yang 24 ini udah kena semua sampai ke bawah. Anda bisa buka lagi yang slide yang kemarin. Nah, OSPF nanti yang Anda gunakan adalah OSPF single area saja, walaupun sebenarnya OSPF ini adalah multi area. Jadi OSPF ini multi area sehingga kita bisa menggunakan di jaringan atau organisasi yang lebih besar. Jadi yang digunakan di sini OSPF single area, OSPF
area 0 lah, area backbone istilah. Sebenarnya kita bisa punya banyak areanya, tapi sekali lagi ini cuman basic saja, jadi tidak perlu sampai yang amat sangat besar. Ini contoh aplikasi OSPF di dalam sebuah organisasi ya. Jadi kalau kita punya LAN ya, ini LAN ke sana keluar, ini udah keluar ya. Firewall anggap aja di luar. Firewall itu anggap aja di luar karena dia akan menahan gempuran atau serangan dari arah internet. Nah, OSPF itu kita bisa implementasikan di core switch dan juga di aggregation switch. Ya, kalau misalkan biasanya itu gini, ini area 1, ini area 2 gitu ya, ini area 3. Kemudian ini connect ke yang dikasih warna arsir warna biru ini area 0. Jadi ini backbone-nya. Ya, yang ini backbone-nya. Kita bisa membuat jaringan OSPF ini modelnya begitu. Pak, kalau dimasukkan di backbone semua gimana? Ya bisa. Malah area 0 ini adalah area yang harus ada. Nggak bisa area 1, 2, 3 gitu aja nggak bisa. Jadi harus ada area 0, area backbone. Dan setiap area harus connect ke area backbone. Ya, kalau nanti suatu saat Anda punya satu area remote gitu ya, area 4 gitu. Ternyata area 4 ini ada di belakangnya area 1. Ya, di sinilah. Terus kan dia harus connect ke area 0. Nah, ini kita bisa sebenarnya modifikasi. Suatu saat mungkin Anda akan ambil sertifikasi yang lebih tinggi, nanti Anda akan punya namanya, ini bisa connect ke area 0 dengan menggunakan virtual link. Virtual link. Ada nama teknologinya yang kita bisa pakai untuk mengkonekkan satu area dengan area 0 di OSPF, namanya virtual link. Tapi ini buat informasi Anda saja, ini nggak dibahas di sini. Mungkin kalau Anda ngambil yang level profesional akan disampaikan tentang OSPF yang virtual link. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa OSPF ini punya area backbone namanya area 0. Setiap grup di sini, setiap grup office building ini area 1 misalkan contoh aja. Kemudian office building 2 area 2, office building 3 area 3. Jadi kita bisa punya logical group ya. Kemudian punya area ID. Setiap logical group tadi, building 1 ini area ID-nya. Area ID-nya ini juga area ID. Nah, di dalam produksi atau di dalam kondisi yang sesungguhnya, atau kita bisa bilang proyek yang sesungguhnya, misalkan Anda kerja kemudian Anda setting OSPF. Nah, kondisi realnya OSPF ini untuk ID, router ID ini biasanya kita akan set secara manual. Jadi dalam satu area ini dia punya router, nanti router akan dikasih ID. Jadi setiap router harus punya ID. Sebenarnya bisa di-set secara automatically, tapi ini kalau Anda di level produksi, ini harus di-set secara manual. Anda set secara manual masing-masing. Jadi, walaupun ini bisa di-set secara otomatis, tidak direkomendasikan seperti itu. Jadi, Anda harus set setiap router dengan router ID-nya masing-masing. Formatnya kok mirip IP address? Iya, formatnya memang mirip IP address, tapi bukan IP address. Sekali lagi, formatnya memang mirip IP address, tapi bukan IP address. Dan ID-nya harus unik ya, dalam satu area.
Jadi dalam satu area ID-nya harus unik. Kalau misalkan nih ada area 0 terhubung dengan area 1 misalkan aja ya, ini jadi SWF multi area gitu. Terhubung dengan area kok 1, ya 2 lah. Ada router di sini. Nah, router ini mau Anda kasih lagi ID-nya 111 ya boleh. Karena beda area. Jadi dia unik hanya di dalam satu area. Sekali lagi, walaupun ini bisa dispesifikasikan secara sistem atau automatically by system, Anda disarankan melakukannya secara manual. Usahakan jangan gunakan yang ini ya, otomatis. Nah, bagaimana perhitungan cost di dalam OSPF? Ya, cost yang di dalam OSPF ini dihitung berdasarkan salah satunya adalah interface. Salah satunya adalah interface dibagikan jadi pembagi dari bandwidth. Ya. Ini contoh default 100 MB. Ini dibagi dengan interface bandwidth. Jadi kalau bandwidth interface-nya itu fast Ethernet, 100 bagi 100 jadi 1. Contoh fast Ethernet ini. Ya, kemudian gigabit Ethernet yang dianggap juga default cost-nya 1. Nah, kalau serial ini berarti 100 megabit per second dibagikan 1,544. Ya, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, nanti hasilnya ini. 64 sekian ya, 64 pakai koma gitu. Perhitungannya, jadi perhitungan sebenarnya ada teknik perhitungan yang lain sih, tapi ya anggap aja ini Anda defaultnya seperti ini. Nanti mungkin Anda suatu saat ketika Anda ngambil level yang lebih profesional, ada metode perhitungan yang agak tidak. Tapi ya sudahlah, ini kita pakai aja dulu yang ada. Nah, bagaimana cost dihitung? Jadi bagaimana cost dihitung? Cost dihitung tiap inbound interface yang dilewati sepanjang jalur ke destinasi dari paket. Jadi kalau ada rute dari R3 mau ke sana ya, maka dia akan menghitung setiap cost yang dilewati oleh paket. Ini sebentar. Oh ya benar, tujuannya ke sana ya. Ini kebalik harusnya. Ini dulu, ini baru tambahin ini. Jadi 64 tambah 1 tambah 10. Totalnya 75. Jadi kalau ada paket yang mau dikirimkan dari router 3 ke network 110, maka ini dulu masuk, kemudian ini, baru 10. Ya, untuk sementara anggap seperti itu ya. Nanti seperti apa OSPF yang realnya, ya nanti Anda akan lihat kalau Anda sudah kerja. Hitungannya agak-agak beda dari ini sebenarnya. Ya, sementara pemahamannya cukup sampai sini aja dulu. Nah, di dalam OSPF ini ada 5 tipe paket. Ada 5 tipe paket. Yang pertama hello packet. Biasanya ini secara periodik dikirimkan untuk menemukan dan juga memaintain neighbor relationship atau mengecek apakah tetangga saya masih hidup ya, dalam tanda kutip seperti itu. Apakah tetangga saya masih ada nih. Jadi ketika dalam satu area ini anggap router 3 ya, dia akan mengirimkan hello packet ke R1 dan R2. Begitu juga dengan R1, dia akan kirim paket ke R3 untuk ngecek apakah R3 juga masih ada.
Nah, yang tadi di depan pada saat proses penemuan neighbor tadi, ya ini juga hello packet yang dipakai. Jadi untuk menemukan neighbor atau menemukan router baru atau peer gitu, biasanya hello packet yang dikirimkan. Sekali lagi, kalau Anda kemarin masih ingat kelas IP address yang multi class, salah satu penggunaan multi class address adalah mengirimkan hello package di dalam OSPF. Kemudian DD, ya diingat ini nanti singkatannya ada DD, database description, ini link state request, LSR, ini link state update, dan link state ACK, acknowledgement, link state acknowledgement. Isinya untuk DD adalah summary dari local ISDB, link state database, yang sudah disynchronize dari dua router, ya, maksudnya dua device. Kemudian LSR, link state request, ini permintaan untuk meminta link state dari neighbor, jadi nagih gitu. Nanti detailnya seperti apa setelah ini. Yang penting Anda tahu dulu pengertiannya satu sama lain. Nah, LSR ini dikirimkan kalau DD sudah sukses dipertukarkan. Jadi kalau DD-nya sudah sukses, ini dulu, baru kemudian LSR baru bisa di-request. Kemudian yang berikutnya link state update, ya ini kalau misalkan ada something yang berubah atau penambahan node dan yang lain-lain, perubahan jalur, ini nanti akan ada advertise lagi untuk mengupdate database-nya lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian link state acknowledgement, ya ini memberikan pemberitahuan bahwa saya sudah terima link state advertisement. Jadi di sini kayak model TCP juga ada link acknowledgement-nya. Jadi setiap paket data yang dikirimkan itu ada acknowledgement-nya atau ada pemberitahuan bahwa paket data sudah saya terima. Kalau belum terima ya dia akan kirim ulang. Dia akan kirim ulang sampai waktu RTO-nya tercapai atau dia mendapatkan acknowledgement. Jadi kalau sudah dapat acknowledgement berarti ada info bahwa paket yang dikirimkan atau LSA yang dikirimkan itu sudah diterima. Kalau belum diterima apa ya kirim ulang sampai dengan batasan tertentu. Ya kalau sudah time out ya berarti nggak connect gitu aja. Nah, ada 3 tipe entry di dalam tabel neighbor dari OSPF. OSPF neighbor table, kemudian LSDB table, dan juga OSPF routing table. Untuk OSPF neighbor table, ini beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebelum OSPF mentransmit link state information atau status informasi yang berisikan status link, ya OSPF pertama kali harus menemukan atau harus tahu neighbornya itu siapa dan kemudian membentuk koneksi. Jadi OSPF pertama kali harus membentuk koneksi dengan router sesamanya. Jadi R1 dan R2 ini harus tahu bahwa oh R1 saya punya tetangga R2. Begitu juga dengan R2 dia harus tahu bahwa oh tetangga saya adalah R1. Nah, tadi saya di depan sering bilang peer ya. Sering bilang peer. Peer neighbor itu mengacu ke hal yang sama. Jadi kalau di sini ditulisnya display OSPF peer, peer di sini maksudnya adalah tetangganya. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjut. Kita ingat tadi bahwa di sini untuk menemukan tetangga, kita bisa mengirimkan hello package ini. Untuk menemukan tetangga, kita bisa mengirimkan hello packet. Ya, jadi untuk membuat hubungan antara tetangga ya, seperti Anda lah dengan tetangga Anda gitu kan. Misalkan ada yang kos-kosan, ada sama-sama baru masuk kos gitu, awal tahun ajaran. Pertama kali yang Anda lakukan kan menyapa teman kos Anda atau tetangga kos Anda, kiri kanan atau misalkan depan belakang gitu. Pastinya Anda akan bertegur sapa dulu, halo dulu, halo gitu. Saya baru masuk kos loh hari ini gitu. Nanti temannya juga gitu, saya juga baru masuk kos gitu. Saya di kamar sebelah kamar Anda. Nah, mirip modelnya seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan adalah exchange hello packet. Jadi saling bertukar hello packet. Nah, kalau sudah ya berarti masing-masing router ini akan punya informasi routernya satu sama lain. Kita bisa lihat neighbor table atau tetangga kita siapa saja itu dengan perintah display OSP appear nanti akan muncul seperti ini dalam kotak. Ini dari router 1. Karena kebetulan cuma satu tetangganya, nanti dia akan munculkan OSP app ada di router ID 1, ini router ID 1. Neighbor-nya adalah ini ya, router ID 2. Dia berada di area 00 ya, ini berarti area backbone dengan interface 10111. Ini interface-nya. Ini neighbor-nya router ID 2222, kemudian address-nya 10112. Nah, ini. Yang lain-lain nanti akan saya jelaskan. DR atau designated router apa, BDR atau border backup designated router itu apa. Ini sering keluar ya, tolong diingat-ingat. Ini peer, kemudian siapa yang jadi DR, BDR, ini sering keluar di ujian. Ini juga sering keluar di ujian. Jadi tolong diingat. Berikutnya LSDB table atau link state database. Ya, jadi kita bisa melihat isi link state database kita dengan perintah display OSPF LSDB. Nah, LSDB ini menyimpan link state advertisement yang di-generate atau yang dibuat oleh router itu sendiri dan juga yang diterima oleh tetangganya, yang dia terima dari tetangganya. Kita ingat tadi kan ini saling bertukar data, berarti ada data yang dia terima dari tetangganya. Jadi router 1 tentu saja penerima LSA juga dari router 2. Jadi ini dimasukkan ke dalam database-nya. Ya, masih ingat tadi ya di depan tadi ada paling depan tadi mana ya? Nah, ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat type ini akan mengindikasikan LSA type atau LSA ini dikeluarkan oleh siapa. Kemudian yang mengeluarkan atau routernya itu siapa. Ini yang mengirim maksudnya, mengirim LSA-nya itu siapa. Jadi kita bisa lihat begitu kita ketikkan ini di command prompt atau di CLI-nya router, maka kita bisa lihat ini tipe LSA tadi. Ini. Tipenya router network.
Network ini maksudnya jaringannya, router ini mesinnya. Kemudian link state ID. Kemudian advertise router yang mengeluarkan ini. Kalau informasi ini yang dikeluarkan oleh router ini. Kemudian informasi router 1111 yang mengeluarkan ini. Kemudian network 10112 yang mengeluarkan ini. Yang lain-lain ini ya belum perlu untuk sekarang untuk Anda ketahui. Jadi isinya link state database kira-kira seperti ini. Berikutnya routing table-nya. Nah, kalau peer sudah ada, kemudian LSDB-nya sudah full atau sudah terisi, tentu saja berikutnya routing table yang akan terbentuk. Jadi routing table ini terbentuk setelah dua hal tadi muncul. Setelah dua hal tadi ada isinya, baru kemudian kita bisa ketemu atau kita bisa melihat isinya routing table. Dengan perintah ini, perlu Anda ketahui bahwa OSPF routing table ini berbeda dengan routing table yang ada di router. Nah, di sini adalah OSPF routing table. Ada tiga rute di dalamnya. Mungkin Anda agak bingung. Ada 111/32 dan 222/32. Nah, ini local loop atau routing ke dirinya sendiri. Jadi router 1 ini punya routing ke dirinya sendiri karena dia pakai router ID 111, ya ini dianggap seperti ini. Tapi router ID sekali lagi nggak ditulis seperti itu, cuman destination-nya saja. Yang ini juga destination-nya dianggap alamat network-nya seperti itu. Jadi router ID kalau kita rubah ke dalam bentuk seperti ini jadi destination atau jadi network address. Makanya ini dimasukkan ke dalam sini. Yang ini juga dimasukkan ke dalam sini. Ya, kalau kita munculkan routing table router 1, maka akan muncul dua buah routing yang ke arah seolah-olah ke arah router ID, tapi itu sebenarnya alamat network /32 plus satu network yang 10.110/30 ini ya. Ini salah ini kayaknya. Kok 20? Salah ini. Harusnya slash-nya kan /30. Ini juga /30. Jadi ini alamat network-nya, ini masuk ke sebelah sini. 10.110. Untuk area stub, not stubby stub dan segala macam ini sebenarnya nanti mungkin akan Anda pelajari juga kalau Anda ngambil yang level di atas ini, level advance-nya. Jadi kalau area paling ujung biasanya disebutnya stub area. Ya nanti Anda mungkin suatu saat kalau Anda berkecimpung di OSPF, Anda akan terima berbagai macam model OSPF terhadap areanya. NSSA ini not so stubby area kalau saya nggak salah. Jadi cukup ini saja dulu yang Anda pahami bahwa di dalam OSPF routing table ini ada destination yang mengarah ke router ID seolah-olah walaupun itu pakai alamat /32 atau alamat local loop-nya. Kemudian network-nya 10.110. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa dalam OSPF yang perlu kita ketahui adalah neighbor relationship. Tadi anak kos baru masuk, minimal dia harus tahu tetangganya siapa aja kiri kanan dengan hello package tadi. Dan
adjacency atau hubungan. Jadi kalau tadi ada 2 router tadi, ini ngirim hello ke sana, ini juga ngirim hello ke sini, ya tentu saja ini nanti akan ada bond atau ada hubungannya. Ya ini disebutnya kalau di OSPF namanya adjacency. Contoh paling sederhana tadi sudah kita lihat, ada 2 router yang langsung terkonek. Ya tentu saja ini akan mengirimkan hello packet satu sama lain. Setelah ditemukan, setelah berkirim salam ya ibaratnya, maka mereka akan saling membuat koneksi, establish neighbor relationship. Ya. Jadi koneksinya terbentuk, baru kemudian mempertukarkan yang lain-lain. Ya ini tadi sudah kita bahas satu persatu paketnya apa saja. Ini yang akan dipertukarkan oleh 2 router atau lebih. Sampai dengan link state database-nya synchronize atau sama. Satu sama lain itu akan sama. Jadi bukan hanya 2 router tapi bisa jadi lebih untuk hubungan di dalam OSPF ini. Jadi di OSPF ini routernya nggak cuma 1, tapi juga bisa lebih dari 1. Nah, dalam proses adjacency atau penetapan hubungan antar router tadi, ini ada 4 langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, neighbor relationship, bidirectional, maksudnya 2 arah. Jadi kalau tetangga itu ngaku tetangga harusnya 2 arah. Bukan tetangga satu ngaku, oh sana tetangga saya, tapi yang tetangga sana ternyata, oh saya nggak ngerasa tetanggaan gitu. Mirip kalau misalkan kalian berteman gitu, Anda mungkin ngakuin teman Anda itu sebagai teman, tapi belum tentu teman Anda mengakuin Anda sebagai teman. Itu ya kasarnya bertepuk sebelah tangan lah, anggap aja kayak gitu. Jadi kalau di dalam OSPF, ketika dua-duanya sudah sepakat pakai OSPF, ya pastinya dua-duanya harus hubungan timbal baliknya harus jelas atau harus terjadi. Jadi hubungannya 2 arah. Ini establish bidirectional neighbor relationship ini 2 arah. Dari R1 ya bisa ngasih informasi ke sana, dari R2 juga bisa ngasih informasi ke sini. Kemudian berikutnya mereka akan menegosiasikan siapa yang jadi master dan slave. Kemudian akan bertukar isi dari link state database sampai dengan seluruh database-nya tercopy paste atau muncul sama di LSDB di router 1 dan LSDB di router 2 ini sama, artinya synchronize. Setelah dua-duanya punya LSDB yang sama atau synchronize, baru kemudian rute dikalkulasikan. Jadi jalur baru dikalkulasikan setelah LSDB sama. Kita lihat detailnya satu persatu, ya ini didetailkan satu persatu lagi. Ya, mirip sih sebenarnya dengan proses yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di awal akan saling berkirim hello packet, halo saya 1111 gitu. Siapa yang terhubung dengan saya? Kemudian router 2, 2222 ini bukan area ya, ini ID, router ID harusnya. Router ID 2 akan bilang, router ID 2, router ID 111, saya router ID 2222. Jadi dia akan bilang, saya punya tetangga baru, atau saya punya tetangga router ID 1111. Terus dia juga bilang ke router ID 111 bahwa saya adalah router ID 2222. Nah, router ID 1111 akan bilang, oh saya ketemu tetangga baru dengan
router ID 22222. Akhirnya mereka sepakat bahwa kita adalah tetanggaan. Ya, jadi sekali lagi di sini tidak ada tetangga bertepuk sebelah tangan. Menariknya itu sebenarnya di OSPF. Kemudian yang kedua, mereka akan melakukan pertukaran database atau database description (DD). Yang tadinya mungkin kosong atau hanya berisi dirinya sendiri, ini mulai dipertukarkan. Jadi mereka akan melakukan pertukaran, exchange dimulai, exchange start. Satu akan mengirimkan ke sana. Ya, ini sama-sama masih kosong ya. Database-nya ini juga akan bilang database saya juga kosong, kan kita baru aja ketemu. Kemudian dia akan ngasih tahu, si R1 akan ngasih tahu di tempat saya ini ada interface sekian-sekian, ada IP sekian-sekian dan yang lain-lain. Dia akan kirimkan ke sana, atau network sebenarnya di sini. Ini juga akan ngasih tahu, di tempat saya ada interface ABCD. Tadi masih ingat ya isinya apa saja. Kemudian network sekian-sekian dikirimkan ke router 1. Sekaligus dia akan mengkonfirmasi bahwa DD packet sudah dikirimkan. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa database description sudah dikirimkan oleh master router. Nah, dari sini harusnya kedua belah pihak sudah tahu isinya LSDB masing-masing dan sudah mencatatkan ke dalam database-nya masing-masing. Jadi dua buah router ini akan punya dua database yang sama. Jadi dia akan punya masing-masing akan punya database link state yang sama, baik itu router 1 maupun router 2. Kemudian di sini kalau misalkan ada informasi lainnya atau ada tambahan dan segala macam, router ID. Nah, ini kan router ID. Tadi salah ya. Di depan itu router area. Ini ID. Misalkan ada update segala macam, maka router 1 bisa meminta atau melakukan request untuk memenuhi informasi yang dia perlukan terkait dengan link state-nya. Link state-nya R2. Dia kirim ke R2, kemudian R2 akan ngasih update, link state update ke R1. R1 terima, dia ngasih acknowledgement, ya saya sudah terima, dia akan kirim ke R2. Kemudian mungkin ada yang lain juga mau diminta, dia akan kirim lagi LSR. Ya, ini sampai seluruh informasi yang harusnya diterima oleh router 1 atau update-nya itu diterima full, complete. Ya, di sini akan bilang complete, ini juga akan bilang complete atau full. Artinya seluruh database di R1 dan seluruh database di R2 ini juga sudah complete, sudah synchronize, sudah sama. Jadi ya modelnya seperti itu. Kalau belum komplit gimana Pak? Ya dia akan terus kejar sampai dengan state-nya full atau state-nya komplit. Kalau sudah kiri kanan sama, udah synchronize, ya berarti udah selesai. Urusan link state database sudah selesai, lanjut dengan urusan tadi mana ya? Kalau link state sudah selesai, lanjut dengan urusan perhitungan routing ya. Jadi kalau link state database sudah selesai, lanjut dengan urusan routing. Nah, kita bisa lihat lagi tabel peer dari OSPF.
Ini kalau kita ketikkan OSPF peer seperti ini sama sebenarnya dengan yang tadi. Cuma di sini ada tambahan apa itu DR dan BDR, ini tadi yang saya sebut di depan. DR itu designated router, BDR itu backup designated router. Nah, DR dan BDR ini sebenarnya digunakan untuk acuan ngelihat database-nya gitu. Jadi database link state atau database link koneksi yang ada dalam OSPF itu dilihat di satu router aja sebenarnya, nggak dilihat di semua router. Jadi router yang jadi designated router inilah yang menjadi acuan gitu. Kalau dia KO atau kalau dia timeout atau tewas, maka BDR-nya akan menggantikan. Jadi di sini sih nggak diperlihatkan ya. Nanti mudah-mudahan kalau masih ada cukup waktunya saya akan perlihatkan OSPF yang lebih ya sedikit lebih detail lah. Gini mungkin masih mengawang-awang. Ini banyak bagian yang belum jelas sebenarnya. Ya, jadi di sini akan ada muncul DR dan BDR, designated router dan backup designated router. Ini hanya juga berlaku di model koneksi tertentu ya, OSPF dengan model koneksi tertentu. Ini yang tadi saya sempat sampaikan di depan bahwa di dalam OSPF ini ada beberapa tipe network. Ada beberapa tipe network. Ya, tadi sebelum kita ke arah DR dan BDR, kita harus tahu dulu tipe-tipe network dalam OSPF. Karena ada OSPF network yang tidak perlu ada DR dan BDR. Jadi ada satu tipe yang tidak perlu DR dan BDR. Kenapa tipe network OSPF ini penting? Karena pertama kita bisa lihat dari variabel di interface-nya. Interface kalau pakai fast Ethernet atau gigabit Ethernet sih nggak masalah. Tapi kalau misalkan interface-nya ternyata PPP atau interface-nya ternyata serial, nah ini yang repot. Kalau interface-nya serial atau interface-nya PPP, point to point protokol, maka ada treatment yang agak sedikit berbeda. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh ke operasional OSPF. Termasuk tadi saya sebutkan bahwa dalam tipikal network type tertentu di OSPF ada yang tidak memerlukan DR dan BDR. Sehingga kalau nggak ada DR dan BDR, tidak perlu ada proses pemilihan DR dan BDR. Kalau saya nggak salah di bahannya Huawei ini nggak ada proses pemilihan DR dan BDR yang sekarang. Kalau yang kemarin routing dan switching itu ada. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjelaskan tentang proses pemilihan DR dan BDR-nya kalau masih ada waktu. Nah, ini juga kalau tadi kita punya interface yang beda ya, interface-nya PPP misalkan. Maka ini enkapsulasinya juga akan beda. Jadi enkapsulasinya PPP akan tentu saja tidak akan sama dengan enkapsulasi fast Ethernet atau Ethernet lah. Atau serial connection, itu juga pasti akan berbeda. Nah, ada 4 tipe jaringan dalam OSPF, ada broadcast, kemudian NBMe, non-broadcast multiple access, kemudian ada point to multi-point network,
dan point-to-point network. Kita lihat satu persatu. Umumnya sih kalau SPF ini jaringannya harusnya ini ya, broadcast gitu ya. Bukan broadcast juga sih, tidak broadcast murni, tapi maksudnya terdiri dari banyak router. Dan kemudian juga interface yang terhubung itu tipikalnya sama. Jadi kalau dia fast Ethernet dengan fast Ethernet. Jadi kalau misalkan Anda punya router, mau dikonekkan dengan router lagi berikutnya, ini misalkan untuk pakai OSPF, maka router-router yang ada di sini harusnya pakai sama-sama fast Ethernet. Jadi kalau di sini pakai fast Ethernet, di sini juga pakai fast Ethernet, di sini juga pakai fast Ethernet. Ya, bisa jadi mungkin suatu saat Anda mau pakai GE ya, Gigabit Ethernet. Ya, ini mungkin masih bisa dimaklumi gitu, masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau Anda pakai fast Ethernet kemudian mau dikonekkan di sini pakai PPP, nah ini yang tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi di sini disampaikan bahwa interface di masing-masing link, ujung-ujung link itu harusnya sama. Kalau fast Ethernet dengan fast Ethernet, Gigabit Ethernet dengan Gigabit Ethernet, PPP dengan PPP, atau serial dengan serial. Nah, kalau tidak sama, kemungkinan tidak bisa mengestablish atau melakukan hubungan neighbor. Nah, ini contoh untuk point-to-point connection, kita bisa menggunakan interface serial. Ini mungkin udah sangat jarang dipakai sekarang. Kalau Anda lihat di router, interface serial ini modelnya tidak bisa langsung dicolokkan ke dalam laptop. Biasanya serial ke serial atau pakai converter. Jadi modelnya itu kayak apa ya, portnya agak besar lah. Nah, ini kita bisa implementkan point-to-point dengan menggunakan konektor atau port serial dari satu router ke router yang lain. Kalau tipikalnya point-to-point seperti ini, maka tidak ada DR dan BDR. Ya, jadi ini nggak ada di point-to-point. Nah, ini bisa dibilang network type pertama atau tipe network pertama dari OSPF, contohnya adalah point-to-point. Kemudian broadcast multiple access atau BMA, atau kita sederhanakan saja dengan broadcast ya. Ini biasanya memang model yang isinya Ethernet dan Gigabit Ethernet. Jadi Ethernet dan Gigabit Ethernet, atau kita bisa sederhanakan dengan istilah Ethernet Network, maka kita bisa pakai tipe broadcast multiple access ini untuk membentuk neighbor relationship. Ya, ini yang saya sampaikan tadi, enkapsulasinya di sini adalah Ethernet yang tadi. Jadi tidak mungkin enkapsulasi ini kita paksakan antara PPP dengan fast Ethernet. Jadi harusnya setipe. Kemudian berikutnya ada non-broadcast multiple access atau NBMA. Contohnya mungkin di jaringan yang menggunakan model frame relay. Ya. Sekali lagi di sini tidak support broadcast, tapi dia multiple access, maksudnya bisa lebih dari satu. Jadi routernya bisa lebih dari satu, tapi nggak support broadcast. Padahal kan ini jaringannya banyak ya routernya, jadi seolah-olah jaringannya ini
nggak bisa kirim data langsung banyak gitu ke sana, nggak bisa broadcast ya. Ya, ini contoh di jaringan frame relay modelnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya point to multipoint. Nah, biasanya ini terbentuk dari point to point. Jadi ini modelnya sebenarnya point to point. Cuma di ujung-ujungnya ini di bagian sini dibuat ada lebih dari satu ini ya, dari satu router lah di sini. Nah, secara default sebenarnya tidak ada point to multipoint. Jadi secara default kita tidak memiliki point to multipoint, tapi kita bisa secara manual dirubah network type-nya. Jadi kita rubah sendiri di settingan OSPF kita ke point to multipoint. Contohnya kita bisa pakai di jaringan yang mesh tapi tidak mesh banget lah. Jadi jaringannya itu tidak fully mesh, mungkin partial mesh saja, hanya sebagian yang mesh di non broadcast multiple access network. Jadi ini kalau kita lihat ke sini lagi, ini sebenarnya masih pengembangan dari sini tadi. Karena kan ini tadi kita nggak bisa broadcast, kita nggak bisa pakai buat mengirim ke banyak router secara sekaligus gitu. Jadi ya modelnya point to multipoint modelnya. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa multiple access itu ada di jaringan broadcast atau Ethernet ya. Ada di jaringan broadcast atau Ethernet dan non-broadcast multiple access. Multiple access ini maksudnya diakses oleh banyak router kalau di sini. Jadi ini multiple access, MA. Kemudian ini juga multiple access. Cuma di sini bisa melakukan broadcast, di sini enggak. Nah, di dalam jaringan yang banyak routernya, ini contoh di gambar, setiap router ini akan membuat hubungan atau adjacency. Kita lihat ini router 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita lihat nih kan ada hubungannya ya, ini ke sana 1, kemudian ke situ 2, 3, 4. Totalnya di sini setiap router akan punya adjacency, 4 adjacency. 4 kali 5 ada 20. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 20 adjacency. Nah, karena adjacency-nya banyak, sehingga kalau kita punya paket OSPF, ini akan membanjiri jaringan, membanjiri topologi yang ada. Sehingga setiap kali ada perubahan topologi, maka kembali jaringan ini akan dibanjiri atau di-flooding dengan paket LSA. Akhirnya banyak bandwidth yang terbuang sia-sia. Dan juga tentu saja kalau terjadi flooding dan segala macam, resource device, router, ini pasti punya memori dan punya CPU, pasti juga akan kepake. Jadi bukan hanya bandwidth saja yang sia-sia, tapi juga resource komputasinya juga akan sia-sia. Sehingga untuk membuat tidak perlu semua router ini punya adjacency, dibuatlah mekanisme DR dan BDR. Ya, jadi dibuat mekanisme DR dan BDR agar setiap router yang ada di situ tidak perlu memiliki adjacency, ya, tidak perlu melakukan koneksi ke setiap router yang ada dalam sebuah jaringan.
Adjacensinya cukup dibuat ke arah DR dan BDR saja. Kita bisa lihat di sini router, tadi kita kasih router 3, 4, 5. Sebentar saya kasih warna beda deh. 3 gitu kan adjacensinya cuma ke sini. Begitu juga dengan router yang nomor 4. Adjacensinya juga cuma ke sini saja. Jadi tidak keseluruhan. Yang 5 juga begitu. Saya kasih warna apa ya? Warna orange deh. Jadi adjacensi hanya dikonekkan ke designated router dan backup designated router. Sedangkan DR dan BDR ini mau tidak mau karena dia adalah acuan dari semua router yang ada, dia harus punya adjacensi ke seluruh router. Makanya di sini jalur yang warna biru ada ke sana, ke sana, ke sana, juga ke sini. BDR juga gitu. BDR ada yang ke sana. Bentar, ini saya kasih warna agak beda aja. BDR-nya saya kasih warna ungu. Ya, jadi dari BDR ada yang ke sana juga sudah jadi 1, kemudian ke 4 dan ke 5. Ini yang saya sebut tadi, kalau misalkan DR-nya tewas, maka BDR yang akan mengambil alih fungsi dari DR atau designated router. Ya, jadi sekali lagi kita tidak perlu menghabiskan resource untuk membuat adjacensi atau membuat seluruh koneksi yang ada di dalam topologi kita. Dengan seperti ini jauh lebih hemat dari sisi bandwidth dan juga dari sisi resource komputasi. Yang dikatakan di sini bahwa DR kalau dia KO maka akan di take over oleh BDR. Jadi BDR ini akan melakukan take over ini tadi kalau DR-nya tewas atau DR-nya nggak tercapai atau bermasalah. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa di OSPF ini sebenarnya domain atau areanya bisa banyak, tapi kita cukup belajar single area saja, area 0 atau area backbone. Jadi semua koneksi berada di sini. Ya, ini tadi area 1, 2, dan seterusnya sudah saya jelaskan di depan. Kita bisa connect dengan area 0 tanpa harus langsung ke area 0, misalkan di sini area 3, lewat area 2, punya virtual link. Kemudian kalau tipe-tipe routernya ini ada istilah lagi di dalam OSPF. Internal router ini yang ada di dalam sini. Internal router yang ada di dalam sini. Di dalam area itu namanya internal router. Kemudian yang antar area di sini, antar area, namanya border router. Border router. Atau area border router. Kemudian backbone router ini adalah router yang terkoneksi dengan area 0. Jadi router yang terkoneksi ini di sini kok nggak ada area 0-nya. Ya anggap aja nih area 0. Ya, router-router yang terkoneksi dengan area 0 ini, ya ini kan connect ke area 0. Ini disebut dengan backbone router. Kemudian ada juga yang berada di ujung. Di ujung, misalkan ini mau connect ke internet, atau ini connect ke jaringan yang lain, AS number yang lain, nah istilahnya AS number yang lain. Ya, ini bisa disebut dengan AS boundary router, ASBR.
Ya, ini kalau dia connect keluar, misalkan ke internet, dia connect keluar seperti ini, maka ini bisa dibilang ASBR atau AS boundary router. Ini yang sudah berada di luar yang sana, yang ke sana ini di luar jaringan kita. Ini di LAN kita, yang ke sana punya orang. Untuk apa area 0 ya, kita bisa pakai area 0 ini untuk small medium enterprise ya. Misalkan kayak Unmul ini sebenarnya termasuk medium. Kita masih bisa gunakan OSPF area 0. Tapi kalau sudah besar gitu, contohnya apa ya? Kayak misalkan kayak Pemprov Kaltim lah dengan banyak kantor dan banyak wilayahnya ya, itu kita bisa buat menjadi beberapa area. Untuk konfigurasinya nanti Anda bisa lakukan di lab ya. Cukup sederhana sebenarnya, lebih sederhana malahan OSPF ini dibanding dengan routing statik atau static routing. Jadi kalau tadi penjelasannya begitu panjang dan banyak sekali istilah macam-macam, mungkin sebagian dari Anda sudah tertidur sekarang atau mungkin sudah pusing luar biasa. Ya memang seperti itu, SPF sebenarnya banyak yang di skip juga kayaknya di materinya Huawei ini ya. Ada berapa yang saya lihat kayak pemilihan DR dan BDR itu tidak disebutkan seperti apa, kemudian juga ada model kayak priority segala macam juga tidak disebutkan juga di dalam OSPF ini. Jadi kalau dari penjelasannya sebenarnya memang cukup panjang, tapi secara implementasinya OSPF ini akan jauh lebih mudah daripada menggunakan static routing. Kalau skala jaringannya besar, kalau skala jaringannya besar, OSPF ini amat sangat membantu memudahkan network admin. Dia kalau komennya cukup Anda kasih ID, kemudian areanya, karena kita pakai area 0, ya area backbone ya di sini. Kemudian kita kasih cost, misalkan interface gigabit Ethernet 101 gitu, termasuk reference bandwidth-nya berapa. Ya ini contoh saja. Ada di sini sih 2 area, tapi kalau di praktek kayaknya cuma 1 area saja deh. Jadi nggak terlalu ribet deh untuk prakteknya. Oh, ini yang saya tadi agak lupa ngasih tahu ya, setiap router di dalam OSPF ini harus dikasih loopback interface. Loopback interface, IP-nya seperti ini, /32. Ini yang tadi muncul di routing table. Yang muncul di routing table yang kita lihat di depan tadi ya, di slide di depan. Oke, ya ini. Nah ini tadi ya, routing table, pasti akan ada muncul ini. Ya, loopback interface. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya proses OSPF sebaiknya Anda ingat-ingat. Kemudian juga tadi beberapa konfigurasi sederhana dan juga tampilannya itu diingat-ingat. Siapa tahu nanti keluar di ujian. Dan yang paling penting kalau Anda tahu cara kerjanya OSPF dan juga tadi tipikal network area, tipikal networknya OSPF, harusnya sih nggak ada masalah nanti ketika Anda mau implementasi OSPF ya, di suatu organisasi. Nah, ini di sini disebutkan terkait dengan kelanjutan OSPF, Anda bisa cek di materinya HCIP ya, ini di atas dari HCIA. Jadi ada lanjutannya memang, dan biasanya sih seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait OSPF?
Sudah pusing? Ya, ada yang senyum-senyum. Kalau pusing berarti Anda sudah belajar sebenarnya. Harusnya yang dari SMK TKJ makanannya harusnya sudah mulai makan OSPF ya, karena routing static itu udah nggak ada apa-apa. OSPF, BGP itu sudah harus sering Anda explore sekarang kalau Anda SMK lulusan TKJ, karena tidak menarik lagi sudah routing static. Harusnya mainannya sudah OSPF, BGP. Oke, kalau nanti masih ada yang ditanyakan, Anda bisa tanya di Telegram grup kita. Atau kalau misalkan masih perlu penjelasan segala macam, Anda bisa lihat di internet banyak, dan juga di manual book OSPF, di wiki juga ada sebenarnya. Termasuk tadi ya perhitungan adjacency itu juga ada rumusnya sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak.